Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, senang sekali ya Kak Pian ya. Hari ini kita menjumpai adik-adik dan seperti biasanya kalau hari Minggu adik-adik ke gereja, tapi hari ini adik-adik ada di rumah. Tapi jangan khawatir ya Kak Pian. Betul. Karena hari ini kita akan menemani adik-adik dan kita akan berdoa bersama, memuji Tuhan. Dan nanti Kak Puji juga akan sampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap kan? Kita akan mulai ya. Kita akan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyanyi bersama. Kita akan memuji Tuhan bersama. Dimanapun adik-adik berada, Kak Puji percaya Tuhan Yesus ada di tempat adik-adik. Ayo kita sungguh-sungguh, Bapakku datang. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur bersama-sama atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Ayo lebih keras lagi. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih amin anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya
Adik-adik, kita berdoa ya. Ikuti Kak Puji berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada di rumah. Kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, Engkau berfirman buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami tidak melihat keadaan. Kami percaya Tuhan Yesus akan mengembalikan keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes. Adik-adik tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah pasti adik-adik bersuka cita karena kita rindu. Ya, adik-adik tetap bersuka cita. Amin. Kak Puji percaya apapun yang sedang terjadi semuanya seizin Tuhan. Yes. Ya nggak Kak Pian? Betul. Yang penting kita benar-benar mau sabar menunggu janjinya Tuhan. Betul. Karena janji Tuhan itu pasti ya. Ya, amin. Pasti digenapi. Amin. Nah, karena Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Yes. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segala puji syukur. Segala puji syukur Yes. hanya bagi Tuhan. Yes. Adik-adik boleh tepuk tangan. Adik-adik yang boleh menari, bisa menari. Kak Puji nggak bisa menari karena tempatnya sepi, tapi Kak Puji tetap bersuka cita. Yes, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Lebih keras lagi, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersorak, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, haleluya. Ayo adik-adik semangat, soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Wow, apapun yang terjadi kita harus mengucap syukur. Amen. Ya. Yes. Apapun yang terjadi kita harus mengucap syukur. Betul. Sebab segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Apalagi kita orang-orang percaya ya Kak Bian, Ya, betul. bahwa Tuhan Yesus pasti memiliki rencana yang indah buat kita semua. Ya. Yang penting sabar untuk menanti apa yang Tuhan sedang kerjakan buat hidup kita. Amin. Amin ya Kak Bian. Amin. Nah, kita percaya bahwa kasih Yesus indah dan Amin. indah. Betul. Yes. Ayo adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Yang bisa gerakannya, ayo gerakan. Kamu juga bisa berdiri, tapi gak apa-apa ya. Kasih Yesus ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih
Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Putar, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lagi ya, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi sama-sama. Oh Yesusku. Tangan buat Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus indah. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus indah buat kita. Ya. Dan Kak Puji percaya adik-adik yang di rumah juga orang-orang, anak-anak yang disayang sama Tuhan. Amen. Seperti Kak Puji dan Kak Pian juga. Betul. Kita disayang sama Tuhan. Pasti. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bilang sama Tuhan, aku mau cinta Yesus. Kita mau bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap sayang, cinta sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo sama-sama adik-adik. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kak Pian akan memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Ya, mari adik kita dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Kasih untuk hari ini. hari ini Kami boleh beribadah kami boleh beribadah bersama-sama, sama-sama walaupun melalui online melalui Tuhan. online Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati berkati apa yang kami dengar apa yang kami dengar tentang firman Tuhan tentang firman Tuhan menjadi berakar, menjadi berakar, bertumbuh, bertumbuh, berguna bagi berguna kami semua. bagi kami semua. Tuhan berkati, Tuhan berkati Kak Puji yang akan men-share firman yang akan bershare sehingga- firman Tuhan, sehingga menjadi berkat buat kami. menjadi berkat buat Bapak, kami bersyukur. kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, udah siapkan belum Alkitabnya? Ambil dulu Alkitabnya. Sudah ya? Wah, Kak Puji tahu kalian anak-anak yang hebat dan semuanya sudah siap. Oke, hari ini Kak Puji kasih judul firman Tuhannya Be Like Jesus, atau jadilah seperti Yesus. Nah, adik-adik, Kak Puji mau tanya nih, kira-kira apa sih yang ditakuti orang hari-hari ini? Virus corona. Oh iya, sekarang lagi marak virus corona. Kenapa adik-adik ada di rumah, suruh belajar di rumah? Yaitu karena adik-adik biar nggak ketemu sama banyak orang. Nah, orang takut, semua orang takut. Termasuk Kak Puji juga takut karena virus corona penyebarannya, dahsyat banget. Sampai hari ini sudah banyak yang positif. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Yang penting kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Cuci tangan setiap hari, ya, selama 20 detik. Nah, adik-adik, Kak Puji kembali ke firman Tuhan. Apa sih yang ditakuti orang? Yang tadi. Dan Kak Puji mau simpulkan, yang ditakutin orang adalah masalah. Adik-adik juga takut dong sama masalah. Kalau nilainya jelek, masalah. Makanya adik-adik takut. Takut nanti papanya marah. Atau kalau temannya membuli, itu masalah. Itu juga takut. Betul nggak? Betul ya? Setuju ya sama Kak Puji? Semua manusia takut sama masalah. Nah, adik-adik, masalah adalah bagian hidup dari kita. Masalah ada, tapi kita tidak perlu lari dari masalah. Masalah itu harus dihadapi. Ujian buat adik-adik, ujian ulangan umum, ujian semester, masalah bukan? Masalah ya. Tapi apakah kita bisa lari? Nggak bisa. Kita harus hadapi. Papi, mami, atau papa, kita juga punya masalah. Masalah di pekerjaan, masalah anak-anaknya, mungkin kalian bandel, itu masalah buat orang tua. Tapi masalah harus dihadapi. Betul nggak adik-adik? Semua orang, Kak Puji percaya, memiliki pergumulan, masalah, termasuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga punya masalah. Tuhan Yesus waktu menghadapi masalah, apa yang dilakukan? Tuhan Yesus datang kepada Bapa. Dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia tidak lari dari masalah. Ya, kita harus seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, waktu kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita lari, bukan menjauh dari masalah, tapi kita lari kepada Tuhan. Kita bawa masalah itu kepada Tuhan. Orang percaya, adik-adik, masalah ada, gak apa-apa. Tapi kita percaya, waktu kita punya masalah, kita tahu ada jalan keluar. Karena Yesus sanggup menyelesaikan masalah kita. Kita hadapi masalah kita berdoa, dan kita tidak takut sama masalah itu. Amin. Yang menarik bagi kita, yang harus diteladani adalah ketika Tuhan Yesus ada masalah, Tuhan Yesus menghadapi. Karena banyak orang, adik-adik, termasuk orang tua, kadang-kala waktu menghadapi masalah bukannya dihadapi, tapi justru kadang-kadang lari. Adik-adik, Kak Puji mau kasih tahu, kalau kita lari dari masalah, masalah itu tetap ada gak? Tetap ada. Kita dikejar malah sama masalah itu. Kalau kita ada masalah, lalu kita sembunyi, masalah ada gak? Ada. Masalah tetap ada. Makanya masalah itu harus dihadapi seperti Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Jadilah seperti apa? Seperti Yesus. Be like Jesus.
Ketika kita menghadapi masalah adik-adik, jangan sebagai rintangan, tetapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah, yang kedua adik-adik, lihat masalah sebagai kesempatan agar iman kita semakin kuat. Ketika virus corona datang, dia menyerang dunia. Bahkan hari-hari ini Indonesia, kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Mungkin waktu belum ada masalah, sebelum ada corona, kita acuh kepada Tuhan. Kita tidak pernah datang kepada Tuhan. Tapi kita dipaksa hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan, kita minta sama Tuhan agar Tuhan tolong. Akhirnya kita mau tidak mau, kita harus apa adik-adik? Kita harus datang kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun tempat untuk kita sembunyi. Yang ada, kita harus datang kepada Tuhan. Kita datang minta pertolongan Tuhan. Amin. Jadikan adik-adik masalah itu sebagai kesempatan untuk iman kita kuat di dalam Tuhan. Amin adik-adik. Coba lihat adik-adik, ayo gambar apa ini? Betul, ini adalah gambar barbel atau alat untuk angkat beban. Nah, bagi sebagian orang ini masalah nggak? Masalah, tapi masalah ini harus diangkat. Kenapa? Karena ketika kita angkat beban ini, ternyata kita menjadi kuat. Nah, seringkali masalah yang kita hadapi adalah untuk memperkuat iman kita. Seperti beban ini, ketika kita angkat beban ini, ternyata badan kita menjadi kuat, menjadi kekar. Nah adik-adik, Matius 19 ayat 26, dia berkata gini, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ketika kita menghadapi masalah, bagi tidak mungkin ada jalan keluar. Tapi dengar baik adik-adik, bagi Tuhan ada jalan keluar. Nah adik-adik, ketika kita menghadapi masalah, kita akan melihat kekuatan Tuhan. Kadang-kala waktu kita nggak ada masalah, seringkali kita nggak lihat ya kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ya baik-baik aja, ya kan? Tetapi waktu ada masalah, kita baru tahu ternyata tuh Tuhan hebat. Waktu kita ada masalah, lalu Tuhan selesaikan masalah kita, kita baru melongo. Wah, ternyata Tuhan Yesus hebat. Jadi Coba lihat adik-adik gambar ini. Ayo, ada yang tahu nggak gambar ini? Ini adalah bor untuk memasukkan baut atau menembus tembok. Nah, kapan kita tahu alat ini hebat? Ya, ketika alat ini bisa menembus tembok yang sangat tebal, sangat kuat. Nah, tembok itu seumpama masalah yang besar, masalah yang berat. Nah, adik-adik, banyak orang juga seperti itu. Kita baru tahu kalau Tuhan Yesus hebat ketika kita menghadapi masalah yang besar. nah adik-adik, kesimpulannya adalah ketika ada masalah adik-adik, jangan khawatir. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Bagian kita adalah taat saja kepada Tuhan. Taat sama Tuhan. Jangan lihat kanan kiri. Ayo berbalik sama Tuhan. Adik-adik yang hari ini jauh dari Tuhan. Adik-adik yang hari ini tidak pernah baca firman Tuhan. Adik-adik yang hari ini tidak pernah nyembah Tuhan. Ayo berbalik. Jangan sampai kita dipaksa untuk datang kepada Tuhan ketika ada masalah. Amin. Berapa banyak adik-adik yang hari ini merasa bahwa adik-adik ada masalah, adik-adik ketakutan karena corona, adik-adik takut. Kapuji mau berdoa buat adik-adik. Taruh tanganmu di dadamu. Kapuji mau berdoa. Tuhan Yesus berdoa buat anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, virus, orang-orang jahat. Berikan kesehatan buat mereka, hikmat buat mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa juga buat pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, dan semua menteri. Bahkan orang-orang yang dalam pemerintahan Tuhan. Berikan hikmat buat mereka. Agar mereka tahu jalan keluar. Untuk menyelesaikan masalah. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan
masalah yang ada di dalam dunia ini, bahkan di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh melayani untuk anak-anak yang hari ini tidak bisa ke gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi rema buat adik-adik kami. Berkati juga Kak Pian yang hari ini sudah bersama-sama dengan kami. Berkati dimanapun hamba-Mu berada. Engkau yang memberkati setiap pelayanan, pekerjaan, usaha, keluarga, anak-anaknya, istri. Tuhan berkati juga hamba dimanapun anak hamba, istri hamba berada. Tutup bungkus dengan perlindungan darah Yesus sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yes, adik-adik jangan lupa tetap berdoa. Jangan kemana-mana ya. Karena adik-adik harus ada di rumah, belajar di rumah. Buat papi mami juga ya, kalau bisa bekerja di rumah, bekerja di rumah. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita yakin di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan. Kita semuanya diselamatkan. Sampai jumpa lagi di program-program yang akan datang. Sampai minggu depan kita akan kembali bersama dengan Kapian juga. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Amin adik-adik. Nah, adik-adik dukung YouTube-nya Children Care Ministry agar Children Care Ministry tetap bisa melayani adik-adik. Like dan subscribe. Share. Sampai jumpa lagi. God bless you.